إلى هذه والكنة شلال حضرة نبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأرشاد والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syahana al-Akbar Mujahid al-Baghdadi wa khususan yang santri Maulana Syekh Abdul Halim al-Basri Nabi Kubir Wajwajim wa Duratim Walim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtarada minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa talahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas tentang berbagai macam persoalan yang terkait dengan masalah urusan duniawiyah. Anak-anakku semuanya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada kajian-kajian yang lalu, bahwa dunia itu disebut mal'unun fiha illa makana lillah. Ad-dunya itu mal'unatun, mal'unun ma fiha illa makana lillah. Dunia itu ialah laknat dan siapapun yang ada di dalamnya akan ikut terlaknat, kecuali orang-orang yang ada di jalan Allah. Siapapun yang ada di jalan Allah tentu tidak akan ikut terlaknat, karena memang hakikatnya dunia ini juga diumpamakan seperti candu istilahnya. Kalian mungkin sadar candu itu ya. Candu itu suatu benda atau cairan atau apa sajalah yang menyebabkan seseorang itu menjadi edik, yang menyebabkan seseorang itu menjadi ketagihan dan nyaris tidak mau lepas darinya. Itu adalah disebut ya candu istilahnya. Jadi siapapun, padahal kalau kita ingat baik-baik, apalagi berbicara tentang ilmu tauhid dan hakikat, kembali pada ilmu tasawuf, bahwa dunia itu disebut ad-dunya mal'unatum mal'unum ma fiha illa makana lillah. Dunia itu laknat, siapapun yang ada di dalam dunia itu akan ikut terlaknat illa makana lillah, kecuali orang yang ada di jalan Allah. Kalau yang ada di jalan Allah tidak ikut terlaknat. Coba perhatikan lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kami bacakan juga
sering kami bacakan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang zuyyina linnasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'am wal khars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini ayat di sini, yaitu dicantumkan di dalam kitab Ihya ya, di dalam kitabnya dicantumkan tentang urusan dunia, bahwa hakikat dunia itu terkait erat dengan wilayah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni ada 7 ya. 7 persoalan yang diterangkan kalau mau diingat. Kenapa disebutkan di 7 di sini? Ya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita juga terkait erat dengan kelipatan dari 7 yang selalu kita kelilingi, kita melingkar, yaitu dalam 7 hari. Kita tidak akan membahas masalah 7 hari, tapi bagaimana seseorang itu akan terlibat dan bisa jadi masuk dalam pusaran-pusaran nafsu dunia itu. Bapak berulang kali menggambarkan, memberitahukan kepada kalian semua, sampai Bapak tulis, sampai Bapak jadikan sebuah pesan dalam video semua, yakni jangan engkau tukarkan lautan akhirat dengan seteguk nafsu duniamu. Ini kan yang dimaksud ialah bahwa kita telah diberi keleluasaan tentang urusan akhirat. Kita telah diberi keleluasaan untuk kebahagiaan akhirat. Kita telah diberi keleluasaan untuk jalan menuju akhirat. Akhirat yang sangat istimewa, akhirat yang sangat kekal, akhirat yang sangat segala-galanya. Maka cerminan akhirat itu ialah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh itu dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kehidupan sehari-hari yang meliputi tentang dunia itu ialah firman Allah yang baru saja Bapak bacakan, ialah zuyyina linnasi hubbus shahawati minan nisa al-akhir. Bahwasanya dijadikan rasa indah itu terhadap, pertama ialah wanita. Wanita di sini berarti kaitannya dengan pasangan, berarti kaitannya dengan masalah cinta, seks dan lain sebagainya. Jadi tidak sebatas wanita, pasangan itu selesai, tidak, tapi keterkaitan erat. Bahwa itu dunia, seorang wanita memandang laki-laki juga dunia, seorang laki-laki memandang wanita juga dunia, seorang istri mempunyai suami juga itu dunia, seorang suami mempunyai istri juga itu dunia. Awas loh. Jadi jangan kalian sepelekan itu semua, bahwa kalian adalah tidak bergumul di dalam kehidupan dunia. Kalian tidak terbawa dalam gelombang dan arus dunia. Itu udah pasti, itu dunia itu. Istri menghadapi suami sama dengan menghadapi dunia. Suami menghadapi istri sama dengan dunia. Ini catatannya nih satu nih. Mudah-mudahan selesai nih. Apa tuh uraian dalam firman ini supaya lebih detail lagi. Perhatikan baik-baik. Dunia nih. Apabila ada seorang istri yang merasa memiliki dan menguasai suami dalam hal apapun, maka dia telah terjebak dalam urusan dunia itu. Dia telah masuk ke lingkaran nafsu dunia. Dia telah masuk ke terbawa arus pusaran dunia. Itu. Begitu juga sebaliknya. Apabila seorang suami yang merasa memiliki dan menguasai istrinya,
Itu sama dengan dunia. Kalian bagi laki-laki jangan merasa karena telah dan mampu menafkahi istrinya kemudian semena-mena dengan dengan kekuasaannya merasa menguasai dan memiliki. Tidak, dan tidak boleh kalian merasa memiliki dan menguasai istri, itu sama saja. Itu adalah dunia. Ingat bahwasanya itu semua adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Camkan baik-baik. Jika kalian ingin dicintai oleh sesamanya, jika kalian ingin dicintai oleh makhluk, jika kalian ingin dicintai oleh lawan jenis, dicintai oleh suami, dicintai oleh istri, maka jangan mengharapkan sesuatu apapun yang ada padanya. Catat tuh. Jangan mengharapkan sesuatu apapun yang ada padanya. Apabila kalian mengharapkan sesuatu yang ada padanya, seorang istri mengharapkan sesuatu yang ada pada suami, seorang suami mengharapkan sesuatu yang ada pada istri, seorang teman mengharapkan sesuatu pada temannya, itu pasti akan terjadi clash dan terjadi kekecewaan. Karena tidak ada yang bisa diharap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba deh, renungkan baik-baik. Kalian seorang istri mengharapkan sesuatu yang ada pada suami. Apa sih yang diharapkan sesuatu yang ada suami? Mengharapkan tanggung jawabnya suami. Benar nggak? Benar. Salah nggak? Nggak salah. Tapi harapan itu harusnya sebagai apa? Dijadikan sebagai gambaran saja, bukan dijadikan sebagai paradigma hidup. Bukan dijadikan sebagai sebagai misi. Harapan kalian tentang tanggung jawab terhadap suami akan kecewa pada saat suaminya tidak atau kurang tanggung jawabnya. Pasti. Ingat, yang maha tanggung jawab itu hanya Allah. Maka bersandarlah hanya kepada Allah. Oleh karenanya Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Kalian akan kecewa, hai kaum wanita. Jangan kalian berharap sesuatu apapun pada laki-laki, pasti kecewa. Pada saat pasti kecewa. Karena seorang suami itu adalah apabila dia berdiri pada posisi sebagai manusia biasa, dia akan mewujud pada kemanusiaannya. Bagi istri menjadi ujian yang paling besar. Begitu sebaliknya seorang laki-laki, seorang suami mengharapkan apa sih? Mengharapkan tentang istilah pengabdiannya atau pengabdian seorang istri. Benar nggak? Benar. Salah nggak? Tidak salah. Tapi jangan dijadikan itu sebagai tujuan dan harapan, keinginan yang menguasai diri kalian, yang akhirnya akan kecewa pada saat melihat istrinya tidak atau kurang, atau tidak ada pengabdian sama sekali. Tidak ada gitu. Kalian berhak untuk minta diabdikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian yang sering kalian baca dalam keseharian ialah awal surah Al-Fatihah itu jelas sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah Dia yang telah menguasai, memiliki segala puji bagi Allah gitu. Kenapa? Karena dia Rabbul Alamin, yaitu Tuhan, pendidik, pemelihara alam semesta, yang mendidik, yang mengatur. Itu adalah Allah, yang mengatur istri Allah, yang mengatur suami Allah, termasuk yang mengatur anak-anak juga Allah. Makanya di sini juga dinyatakan zuyyina linnasi hubbus shahawati minan nisa wal banin. Anak-anak
Yang kedua tuh. Jadi memang kita dijadikan rasa indah telah ditanamkan oleh Allah, rasa suka. Apakah salah menyukai dunia? Tidak. Allah tidak menyalahkan. Yang disalahkan itu ialah berlebihan yang akhirnya ingin memiliki dan menguasai. Dunia dan seisinya itu anugerah dari Allah, dan itu amanat dari Allah, bukan untuk dimiliki dan dikuasai. Kemudian kalau kalian sudah merasa memiliki, apakah kalian bisa memiliki dunia itu? Tidak akan mungkin. Mana harta benda yang berlimpah ruah pada saat kalian mati? Apakah bisa mengantarkannya? Tidak. Mana istri yang cantik jelita yang kalian cintai? Bisakah bersama-sama tidur di liang lahat? Kagak. Coba deh, percaya deh, enggak. Istri yang bilangnya sehidup semati, kagak bakalan. Itu hanya dongeng dan mungkin masa lalu yang menyesatkan. Ya, kalau suaminya meninggal dia langsung terjun ngaben. Tapi bisa jadi, apalagi banyak lagi. Saya nggak ada anak yang lucu, cucu dan semuanya tidak akan bisa. Benda-benda yang kalian sukai, kalian koleksi, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Pada saat sudah mati, sudah. Kalian nyaman bawa sekain kapan? Jadi ingat syair dalam bahasa Sunda nih. Digogotong kanu hirup di barawa kakuburan, mulang hente babawaan ngan boe salapis pisan. Duh, siapa? Ini kalau dalam ini bahasa Singapura. Ya, dah susah banget. Jadi digogotong kanu hirup di barawa ke kuburan. Jadi sudah mati, klek udah digotong tuh sama yang hidup, dibawa ke kuburan. Itu yang dikehendaki. Digogotong kanu hirup di barawa ke kuburan, mulang hente bawa-bawaan. Jadi pulang ke rahmat Allah, pulang ke akhirat itu tidak membawa apa-apa. Ngan boeh salapis pisan, cuma hanya sekedar kain kapan, tidak membawa apapun. Coba, apa yang dibanggakan? Apa yang kalian miliki? Apa yang kalian rengkuh? Enggak ada semuanya. Makanya jangan kalian serakah, jangan kalian kemudian ingin memiliki sesuatu apapun, seperti yang dijelaskan pada berikutnya setelah wal banin wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati, yakni kalian juga menghimpunkan, artinya mengumpulkan berbagai macam koleksi barang-barang dari emas dan perak, atau dari yang jenis premium, yang lux atau yang biasa. Itu juga nggak salah. Kalian mau mengoleksi mobil sebanyak apapun nggak apa-apa, boleh. Kalian mau mengoleksi apa saja emas kalian pakai, boleh. Kalian pengen punya emas, apa? Kalung. Berapa kalungnya? 7 kilo. Dikalungkan di sini emas gitu loh. Bandulnya itu, wah, apa liontingnya itu bisa banyak, sumpamanya gede gitu loh. Bapak ngarang, saya nggak ngarang, ada orang yang begitu. Kalungan, kebayang sih, kalung emas 7 kilo. Leher aja gini-gini. 7 kilo, gitu. Kemudian apa lagi? Cincinnya itu 5 kilo. Melingkar gini dengan buah udah gede. Kalau dijejer kecil-kecil, udah dari sini sampai sini. Begini bunyi krocok gitu, keroncong, buah kiri kanan dan lain sebagainya. Udah cincinnya itu bisa 1 kilo. Tes itu kalah. Saya lihat sendiri, ternyata ada orang semacam itu tuh. Ini orang yang obsesi apa gitu loh. Di mana pengusaha Korea kalau nggak salah.
Itu ada, yo coba kalian lihat di sana deh, di YouTube tuh. Itu dia katanya sampai apa tuh, ininya pegel. Tapi dia kemana-mana pakai begitu. Wah, bener-bener geblek tuh orang tuh. Jadi tangannya juga capek gitu. Dia sengaja bikin sendiri tuh gelangnya itu. No, coba lihat deh, kalian di YouTube atau apa gitu. Pengusaha yang kalungnya 7 kilo gitu. Itu kalung 7 kilo, ya itu kan berlebihan gitu. Ya nggak apa-apa, dosa nggak dosa sih. Cuma berlebihan, Allah tidak suka, yang wajar saja gitu loh. Nggak apa-apa, kalian gelang banyak, nggak apa-apa gitu loh. Tapi melampaui batas berlebihan Allah tidak suka. Betul. Emas dari jenis emas apa saja boleh. Betul. Dari apa tuh mengumpulkan benda-benda boleh, mengoleksi apa saja boleh, silahkan. Tapi jangan melampaui batas dengan ingin memiliki dan menguasai, itu saja intinya. Apa saja boleh. Nah, ya, itu. Nah. Kemudian selain daripada apa namanya kebiasaan kita menjadi orang yang selalu ingin mengoleksi barang-barang, ingin mempunyai tabungan, kan ada yang orang ingin mempunyai tabungan yang banyak, ingin mempunyai apa tuh supaya masa depannya itu adalah cemerlang dan bagus. Tidak boleh. Seorang suami itu boleh banget memikirkan masa depan istrinya, nah itu loh. Apalagi kalian sudah sebagai suami, sebagai laki-laki itu udah tua-tua gitu, pikirkan masa depan istrinya, itu adalah boleh dan itu sebagai tanggung jawab dan sangat diperkenankan. Laki-laki yang tidak memikirkan masa depan istrinya itu laki-laki apa disebut orang sono tuh bilang, ada orang yang menyebutkan itu laki-laki sontoloyo. Nggak apa-apa, nah itu loh. Artinya laki-laki yang memang tidak memikirkan kebaikan-kebaikan, hanya memikirkan apa namanya, memikirkan physically dari orang-orang tersebut, istrinya. Seharusnya tidak memikirkan semacam itu adalah masa depan boleh, tapi juga tidak melampaui batas. Boleh, nah itu loh. Bagaimana mempersiapkan untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya, karena tidak lama lagi mungkin kalian sebagai seorang suami akan meninggalkan istri. Nah, karena pasti kita akan berpisah dan yang ngekal nanti di akhirat. Kita ini nggak lama, kita sama-sama sekarang duduk di sini. 10 tahun yang akan datang belum tentu, jangankan 10 tahun yang akan datang, minggu besok juga belum tentu. Betul. Jangankan minggu besok, tahun depan juga belum tentu. Orang tahun depan seminggu lagi. Ya. Tahun depan juga belum tentu, nah itu. Coba deh. Makanya kalian nanti besok tuh ya, coba kalian puasa 1 tahun penuh. Kenapa tuh puasa 1 tahun? Jadi minum itu adalah 1 tahun penuh minum. Nah itu kan orang-orang tuh, ada orang yang pelukan 1 tahun penuh. Waduh, ini kebodohan banget itu. Kenapa sih pelukan 1 tahun penuh gitu? Maksudnya dari jam 00 sampai 00. jam 11 lewat sekian pelukan. Ngapain sih? Sholat dong. Sholat 1 tahun penuh, zikir 1 tahun penuh. Nah itu kan lebih baik. Ada lagi ciuman 1 tahun penuh. Wah, dobleh lo bibirnya ntar. Itu ada aja. Itu untuk anak-anak muda. Karena apa? Ya untuk menggeser persoalan-persoalan itu dalam tahun baru itu. Nah kalian boleh nggak mengucapkan tahun baru? Nah ini kan urusan dunia, urusan pertemanan. Boleh mengucapkan selamat tahun baru, semoga sukses dunia akhiratnya, boleh. Selamat Natal haram, dah. Jangan guna. Kenapa? Tapi keluarga saya ada yang, ya udah enggak. Saya tetangganya tuh, jadi nggak usah khawatir. Mereka tetangga saya itu Kristen, kiri kanan, semua aman, tentram, nyaman. Tanyakan, mereka aman, tentram, nyaman. Mereka juga datang mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi saya seumur hidup belum pernah mengucapkan selamat Natal. Tapi selamat tahun baru, saya lirik dulu, ya selamat tahun baru deh, gitu. Jadi pakai deh, gitu. Nggak apa-apa gitu, nggak ada. Jadi bukan berarti karena kita nggak enak terhadap teman, nggak ada kata nggak enak kalau dalam urusan agama. Karena kalau kalian sudah berani mengucapkan selamat Natal, itu berarti berani mengakui tentang kelahirannya. Nah tuh,
Kelahiran apa? Bukan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, bukan kelahiran Nabi Isa ibnu Maryam, tetapi kelahiran Yesus. Beda loh ya. Umat Islam percaya terhadap Nabiullah Isa ibnu Maryam, tapi tidak percaya dengan keberadaannya Yesus. Nah, itu beda ya. Dah gitu. Gimana kalau saya diundang sama teman ke ke perayaan Natalan? Datang aja nggak apa? Boleh nggak? Datang, tapi jangan kalian bergabung, lewat aja depan rumahnya. Wah, macam-macam. Pak, saya dikasih makanan sama orang-orang yang habis Natalan dikasih makanan. Nah tuh. Haram nggak? Waduh, haram itu haram. Kata siapa? Man haroma zinatullah. Siapa yang mengharamkan perhiasan atau makanan atau fasilitas yang telah diberikan oleh Allah? Enggak. Jangankan makanan biasa, daging pun enggak apa-apa. Karena apa? Pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah termangu-mangu melihat daging sapi yang dikirim oleh tetangga, sementara tetangganya itu adalah Yahudi, non-Muslim. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, gimana ini daging nih dikasih tetangga itu ternyata adalah tetangga itu Yahudi, meragukan motongnya dan lain dan sebagainya. Rasulullah memandang, melihat istrinya, langsung baca Bismillah, makan halal. Nah itu makanya kalau makan jangan lupa baca Bismillah. Kalian kalah sama anak TK, nah itu loh. Anak TK selalu diingetin, makan baca Bismillah gitu loh. Setelah makan Alhamdulillah. Nah kan gitu. Coba ya, itu sebagai contoh-contoh. Jadi gak apa-apa kalau dikirim makanan, seneng, enak, Alhamdulillah. Makan, oke. Nah itu loh. Datang, no. Nah, itu. Kan itu. Jadi boleh. Nah itu. Makanannya ya gak apa-apa. Wah itu ya bukan masalah itu. Jadi membedakannya itu harus bisa. Itu yang penting baca Bismillah dah. Jadi ya nggak apa-apa. Kalian mendapatkan makanan apa saja. Jadi di sini juga diterangkan lagi tidak termasuk boleh juga ya. Wal khali wal musawwamati wal an'am wal khars. Nah tuh. Jadi boleh kalian juga namanya kuda pilihan kendaraan. Kemudian juga sawah ladang, ternak, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Intinya ialah bahwa kalian boleh mengoleksi kendaraan bagus. Kalian juga boleh punya bisnis yang luas dan besar. Kalian juga boleh punya peternakan. Kalian boleh punya tempat toko, kios atau bentuk apa saja, sebut saja, boleh kalian punya mall untuk disewakan, untuk tempat dagang dan sebagainya. Itu boleh semuanya. Itu bahkan dianjurkan. Umat Islam itu diperkenankan, dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk menjadi dirinya orang yang kaya raya, agar bisa membantu fakir miskin, agar bisa menyantuni. Yang penting jangan bakhil, jangan kikir. Gak boleh, karena bakhil itu dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengentaskan kemiskinan dengan cara membuka ladang usaha, mengentaskan kemiskinan dengan cara membuka usaha, dan banyak lagi cara-cara lain. Itu cara ya. Orang-orang Islam bukan berarti orang Islam itu katanya nggak boleh dengan urusan dunia. Itu salah pengertian. Seperti kalian kaum wanita, nggak boleh, wanita itu adalah bersolek. Kata siapa? Dandanlah yang secakep mungkin, secantik mungkin. Saya sebagai laki-laki, golongan laki-laki yang sangat suka dan suka hobi untuk mendandani istri. Sangat senang kalau istri itu tampil bagus, sangat senang kalau istri itu tampil dalam tanda kutip elegan, mewah. Itu sangat senang melihatnya. Itu nggak apa-apa banget. Kalian kaum wanita juga dandan, jangan kemudian saya nggak perlu dandan, nggak perlu, saya natural saja, seperti biasa saja.
ya udah silakan kegilas nanti oleh kehidupan zaman. Nanti jangan sampai suaminya nanti ngelirik yang, nah kan repot lagi, nah itu. Ya dandan merapikan boleh, nah itu. Pakai lipstik boleh, yang penting lipstiknya itu pakainya jangan kayak orang habis makan tikus, merah banget. Waduh ampun deh ya. Nah itu. Mukanya ya udah jangan terlalu cemong-cemong, yang penting rapi, gitu. Yang penting menutupi kekurangannya, gitu. Kekurangan dalam kulit muka, gitu. Kadang-kadang manusia kan yang penting mukanya, gitu. Yang lainnya gak dipersoalkan, mukanya kinclong. Ya Allah, badannya itu ada diukir dengan batik-batik. Ya, nah itu bisa jadi macam-macam, gitu. Tapi nggak mengapa, nggak persoalan, gitu loh. Karena yang penting muka. Karena apa saja orang itu kalau apa saja malu aja yang ditutupin mukanya. Kenapa nggak ditutupin pantatnya gitu? Padahal persoalannya ada pada pantat, ditutupin mukanya. Nah, itu contoh. Nah. Malunya apa? Malunya yang lain yang ditutupin mukanya. Makanya kalau mukanya ketutup, ya udah deh, malunya nggak ada, gitu loh. Ya, itu contoh-contoh. Itu dunia ya. Jadi kembali lagi pada urusan dunia, semua yang kalian kumpulkan, semua yang kalian koleksi dalam bentuk apa saja, usaha kalian, harta benda kalian, semuanya itu dalam arti Allah menyatakan zalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kehidupan dunia belaka. Artinya tidak ada arti sama sekali. Tidak akan membawa manfaat apapun kalau itu hanya sekedar duniawiyah. Tidak membawa manfaat. Yang akan membawa manfaat apa sih? Apabila duniawiyah kalian itu sebagai pijakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila duniawiyah kalian itu sebagai pijakan untuk mengabdi kepada Allah. Apabila duniawiyah kalian sebagai pijakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Itu yang benar, itu yang baik, itu yang sesungguhnya. Jadi jadikan dunia ini sebagai pijakan, sebagai alat untuk mengabdi kepada Allah, sebagai alat untuk menuju kepada Allah. Maka pada saat bekerja, pada saat mencari rezeki mengais, itu selalu diniatkan buat bekal ibadah. Nah, mencari rezeki buat apa sih? Buat bekal ibadah, bukan buat yang lain-lain. Buat untuk berjumpa dengan Tuhannya. Emang ibadah perlu banget. Ibadah apa sih yang perlu dengan dunia, terutama dengan memelihara harta? Banyak. Ibadah puasa juga butuh dengan harta benda. Emang kalian buka puasa itu nggak butuh makan minum? Bahkan disunahkan yang manis-manis. Berarti kalau yang manis kan butuh benda yang manis. Jangan kalian kemudian, enggak, saya minum air putih memandang istri saya langsung rasanya manis. Pret itu mah. Iya apa? Enggak, itu mah hanya slogan, bukan berarti harus tiba-tiba jadi manis, kagak. Itu. Kemudian apa lagi? Suruh zakat. Zakat kan berarti kalian mengeluarkan harta benda. Berarti kalian harus kaya. Orang yang zakat itu orang yang banyak hartanya. Orang yang dapat rezeki, zakat infak. Kalau yang nggak dapat rezeki, ya nggak, berarti rezeki itu adalah tidak tiba begitu saja, tapi dia ada usaha dan ikhtiarnya. Apalagi haji dan umroh, apalagi haji dan umroh. Haji dan umroh sekarang adalah sudah mencapai paling tidak 50 juta, itu yang paling rendah. Yang konvensional, yang biasa, yang standar, itu 50 juta. Kalau kalian kerja gajinya sebulan 5 juta, sebut saja UMR-nya adalah ya UMR lah. Untuk UMR itu berapa sekarang sih? Kan mulai dari 3 sekian, 4 atau 3 sekian sampai atau 2 sekian sampai 5 juta sampai 6 juta. Untuk makan sehari-hari berapa sih? Untuk makan sehari-hari anggaplah sehari itulah makan kebutuhannya itu kebutuhan pokok 100.000. Kalau 100.000
berarti dia butuh 3 juta, gaji 6 juta saja seumpamanya. Kemudian untuk kebutuhan ini kan pokok primer, yang sekunder kadang-kadang kan lebih banyak. Untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, anggap saja dalam 1 bulan itu adalah 1 juta. Belum untuk kalian mejeng, belum ngopi, belum ke mall, aduh habis deh saja. Tinggal di akhirnya, tinggal berapa? Ternyata tinggal 500.000 sebulan. Celeng itu 500.000, kira-kira untuk dapat 50 juta buat umrah atau haji berapa tahun? Mate dulu baru, ya kan? Coba 50 juta, berarti 50 juta dibagi 5 berarti 5, ya ampun Gusti, berapa puluh bulan, berapa ratus bulan, terus gimana coba? Jadi berapa tahun, butuh berapa tahun? Untuk 1 tahun saja baru dapat 6 juta. Nah kan begitu, 500.000 sebulan, 1 tahun berarti dapat 6 juta. 6 juta untuk mencapai apa tuh? Berarti 10 tahun baru 60 juta tuh. 10 tahun yang akan datang, berarti kalian celengin 500.000 itu kalau bener. Kalau tidak bener nyelenginnya tiba-tiba dikorek-korek. Itu kan kalau emak-emak kan kalau nyelengin tuh kan gatel tuh bawaannya gitu. Dikocok-kocok gitu kalau celengan dulu. Sekarang kan udah nggak ada celengan. Sekarang kan udah adanya tabungan di bank ya. Dah, kita gak jauh-jauh ke sana. Jadi bahwasanya itu disebut semuanya dzalika mataul hayatid dunya, itu kehidupan dunia. Jadi intinya bahwa kalian tidak boleh menjadi orang miskin, harus orang yang mampu, yaitu orang yang bisa berkreasi dan bisa melakukan ibadah, terlebih lagi untuk ibadah yang kelima ialah sempurna, di mana butuh dana yang lebih untuk menuju Baitullah. Nah itu. Nah, orang-orang yang semacam itulah yang tidak terlaknat di dalam dunia karena niatnya untuk ibadah. Itu yang disebut di dalam akhir dari ayat ini, wallahu indahu husnul ma'ab. Hanya kepada Allah, kembali kepada Allah itu yang paling baik. Dalam hadis ialah menyatakan illa maka nalillah, kecuali orang-orang yang ada di jalan Allah. Jadi semuanya diniatkan untuk ibadah, semuanya diniatkan untuk Allah, semuanya diniatkan untuk kepentingan kehidupan akhirat. Karena dunia ini sebentar, dunia ini sementara, dunia ini adalah bukan tempat tinggal, dunia ini adalah bagaikan kita merantau, dunia ini adalah hanya persinggahan. Kampung kita ialah akhirat, kehidupan yang kekal ialah akhirat, kehidupan yang abadi ialah akhirat. Kita mau bahagia yang abadi di akhirat, mau kekal yang abadi di akhirat. Kalau kalian ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan yang kekal di akhirat, maka pasti kalian akan mendapatkan kependeritaan yang kekal di akhirat. Menyesal nanti di sana itu tidak ada artinya. Merintih di sana tidak ada artinya. Awas loh, tidak ada artinya. Kemudian menangis di sana nggak ada artinya, karena penyesalan di sana banyak sekali. Orang yang menyesal di alam kubur, kaum wanita banyak yang menyesal, minta kembali lagi, nangis, ya Allah, andai saja engkau berikan kesempatan saja untuk hidup sekali saja, niscaya saya akan mengabdi, akan ikut nunut pada suamiku yang soleh, yang benar, tidak akan menentang, tidak akan bawel, tidak akan cerewet, apalagi membuat sakit hati, membuat tidak nyaman. Itu pasti begitu. Dan banyak yang semacam itu terjadi kalau andai saja Allah memberikan anugerah kepada kalian, diberikan keluasan khuas penglihatan kalian, kemudian pendengaran kalian, kalian akan mendengar jeritan-jeritan semacam itu. Kalian akan melihat penderitaan mereka, di mana mereka penyesalan seumur hidup. Orang yang di dunia ini menyesal saja itulah penyiksaan diri loh. Kalian menyesal atas perbuatan yang telah kalian lakukan, itu satu siksaan di dalam diri.
Nah tuh, artinya andai saja boleh diputar ulang kehidupan lagi, ya Allah niscaya saya akan melakukan yang lebih baik lagi, tidak seperti yang lalu. Itu biasanya begitu. Nah, kebayang gak sih kalau nanti di akhirat semacam itu, sementara dosa-dosanya adalah banyak, belum sempat ditaubati, mau diberikan atau diarahkan untuk agar menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, menjadi orang yang diridhoi Allah, orang yang diarahkan. Memang kadang sakit, kadang perih. Kalian menjadi murid perih, kalian menjadi pendengar untuk menerima arahan-arahan itu perih, sedih, sakit, tapi percayalah itu obat, percayalah bahwa itu adalah bimbingan, percayalah bahwa itu arahan untuk menuju kepada yang baik, yang lebih baik lagi, agar tidak terulang kebodohan-kebodohan yang lalu, agar tidak terulang kemaksiatan-kemaksiatan yang lalu, agar tidak kembali mendulang dosa-dosa yang akan membenamkan kalian ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menyatakan, yakni laqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Aku penuhi neraka jahanam yang penghuninya kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Dengan sebab apa? Mereka itu karena tidak mensyukuri nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ialah 3 nikmat Allah yang tidak disyukuri. Nikmat apa saja? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka dikasih hati, dikasih akal, tidak untuk memperhatikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk menerima merekam, tidak mau memperhatikan firman Allah, hadis Rasul, fatwa mursyidnya, nasihat suaminya, kekasih-kekasihnya, dan seterusnya. Nih, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka dikasih mata, tidak mau melihat tentang kebesaran Allah yang berlimpah pada dirinya, di mana Allah sangat menyayanginya. Yang ketiga, walahum a'yunun la yasma'una biha, mereka dikasih telinga tidak untuk mendengarkan, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat, nasihat para mursyidnya, gurunya, nasihat orang tuanya, nasihat suaminya yang soleh, yang baik, yang benar-benar ingin mengharapkan dirinya, diri seorang istri, diri seorang suami, diri seorang anak menjadi yang istimewa di sisi Allah, yang mendapatkan ridho. Tidak mau juga. Apa akhirnya Allah menyatakan ulaika kal anam, mereka itu seperti binatang, udah biarin aja. Belhum abal, bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah lagi derajatnya daripada binatang. Itu akhirnya Allah menyatakan semacam itu. Itu firman. Nah kan kasihan kalau kalian nanti dicap oleh Allah sebagai derajatnya lebih rendah daripada binatang. Kalau orang Jawa tuh disebut rakwat mangku derajat, tidak kuat menerima derajat dari Allah, tidak kuat menerima anugerah dari Allah. Kalian dikasih anugerah oleh Allah ternyata tidak kuat, akhirnya kalian kembali lagi ke tempat yang tidak layak. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita juga golongan orang-orang yang diampuni segala dosa-dosanya, dan juga kita golongan orang-orang yang mendapatkan surga yang disebut Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.